Kita masih bersama dengan Bang Reza Indragiri selaku psikolog forensik. Pada saat tadi saya katakan atau saya tanyakan mengenai apakah polisi punya wewenang untuk melindungi anak-anak setelah adanya laporan KDRT yang dilakukan oleh si bapak ini terhadap istrinya. Jangankan polisi, sejak kita punya undang-undang penghapusan KDRT, sesungguhnya harus ada keinsapan di masyarakat bahwa siapapun akhirnya harus menjebol pagar tetangga ketika diketahui bahwa telah terjadi tindakan KDRT apalagi yang ekstrim di rumah tetangga tersebut. Itu artinya atau konsekuensinya warga atau masyarakat yang mengetahui bahwa di tetangga sebelah ada KDRT, apalagi KDRT yang brutal, namun tidak mengambil inisiatif apapun, justru warga tersebut yang akan juga bisa dipidana. Ini menunjukkan betapa sesungguhnya negara sudah mengirimkan pesan yang sangat tegas kepada masyarakat, wabil khusus kepada otoritas penegakan hukum untuk memang mengambil langkah-langkah yang luar biasa dalam konteks penanganan kasus-kasus KDRT. Nah, pada sisi inilah saya acap kali bertanya, misalnya, sebetulnya berapa banyak ya laporan yang diterima oleh pihak kepolisian terkait dengan kasus KDRT untuk kemudian dibandingkan dengan ketersediaan jumlah personil. Misal, kalau di Amerika Serikat, telepon atau laporan yang masuk terkait KDRT itu datang setiap 3 menit sekali. Di Australia 2 menit sekali. Di Indonesia seperti apa? Saya terus terang tidak punya datanya. Data semacam ini akan bisa menjadi indikator bagi kita untuk meramal paling tidak sesungguhnya seberapa jauh kesiapan jumlah personil kepolisian kita untuk menangani kasus-kasus KDRT, apalagi yang sifatnya berat. Itu pertama. Yang kedua, dari sisi kemampuan atau kesiapan personil Polri kita, spesifik dalam kasus KDRT seperti apa? Akal sehat saya mengatakan, karena kita sudah punya leg spesialis bernama Undang-Undang Penghapusan KDRT, maka sudah barang tentu aparat penegak hukum khususnya kepolisian juga harus memiliki keterampilan ekstra untuk memastikan bahwa undang-undang ini bisa terrealisasi secara maksimal di tengah-tengah masyarakat. Kalau tadi yang saya simak bahwa yang dikirim adalah personil Babin Kaptipmas oleh Polsek, izinkan saya juga untuk bertanya, apakah personil Babin Kaptipmas kita memiliki kesiapan yang memadai untuk menangani kasus-kasus semacam ini? Tambah lagi kalau kita bicara tentang area yang luas, tambah lagi maaf ini kalau kita bicara tentang usia personil Babin Kaptipmas kita yang tampaknya tidak lagi berada pada puncak kinerja prima mereka. Saya menjadi bertanya-tanya, adakah evaluasi internal yang juga perlu dilakukan oleh Polri untuk memastikan kasus-kasus KDRT ke depannya ditangani secara lebih baik lagi. Apakah bisa dibilang ada kelalaian di sini dilakukan oleh pihak kepolisian karena laporan KDRT masuk hari Sabtu dan ini baru ditemukan 3 hari kemudian jenazah-jenazah para anak-anak ini? Saya pernah beberapa tahun lalu mencoba menakar kecepatan respon personil polisi ketika menangani kasus berdasarkan laporan masyarakat. Dalam hitung-hitungan saya, kecepatan respon personil Polri kita itu ada pada kisaran sekitar 16 menit. Sejak laporan mereka terima, sampai kemudian personil menjejakkan langkah pertama mereka di TKP itu sekitar 15 menit. Nah, kalau hasil cermatan saya ini dijadikan sebagai acuan, maka sudah barang tentu hitungan hari, apalagi berhari-hari, bukan merupakan respon yang cepat sebagaimana yang kita harapkan, terlebih ketika menangani kasus-kasus yang sudah diatur lewat ketentuan hukum khusus semacam KDRT semacam ini. Baik, ada yang menarik dari kasus ini di mana sang ayah dari anak-anak ini menuliskan pesan di lantai rumahnya, bertuliskan puas bun, thanks for all. Apa yang bisa Anda analisa dari pesan tersebut? Tafsiran saya ada muatan amarah yang luar biasa hebat. Dan dari sudut pandang psikologi, amarah yang ekstrim, amarah yang sangat kuat boleh jadi mengindikasikan pada saat yang sama juga ada kesedihan yang amat mendalam. Nah, tentu saja ini harus dikaji lebih jauh lewat hasil pemeriksaan psikologi, misalnya untuk memastikan kondisi batin semacam apa gerangan yang berlangsung pada diri pelaku. Termasuk karena kita bicara kasus KDRT, adakah kemungkinan goncangan-goncangan mental tertentu atau gangguan-gangguan tertentu yang mewarnai alam berpikir si pelaku sampai kemudian melakukan tindakan ekstrim sedemikian rupa. Apapun kondisi yang ada pada diri pelaku, sungguh-sungguh saya berharap bahwa dia tidak akan memanfaatkan pasal 44 KUHP, dengan kata lain dia tetap akan bisa dimintai pertanggungjawaban hukum secara maksimal. Apakah kondisi batin dari pelaku pembunuhan yang sadis seperti ini akan mempengaruhi keputusan hakim? Oh, tentu saja ada sekian banyak kondisi-kondisi kejiwaan yang tadi saya katakan bisa saja kemudian menjadi dasar bagi
seorang pesakitan untuk kemudian memanfaatkan pasal 44 KUHP terkait dengan masalah ketidakwarasan. Tapi sungguh sekali lagi saya membayangkan mudah-mudahan dalam kasus ini pasal 44 tidak dimanfaatkan sedemikian rupa oleh tersangka dan juga oleh penasihat hukum mereka sehingga tersangka bisa dijatuhi hukuman seberat mungkin. Bagi saya kasus ini memang bertitik tolak dari kasus KDRT. Tapi mengingat bahwa sudah ada kematian 4 anak yang tidak berdosa di tempat yang sama, di waktu yang juga barangkali sama, saya bayangkan istilah yang tepat bukan lagi semata-mata kasus KDRT, tapi kasus pembunuhan massal. Dan kasus pembunuhan massal bisa dipastikan merupakan kasus pembunuhan berencana. Siapapun yang melakukan pembunuhan berencana, terbukti secara sah dan meyakinkan, maka pantas untuk dijatuhi hukuman maksimal. Baik, terima kasih Bang Reza Indragiri, psikolog forensik sudah bergabung bersama kami di Kabar Siang atas informasinya.